Salam kebangsaan Indonesia. Saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Mengatur pandangan mata agar bisa melihat dengan terang sudah kita bahas. Mengatur, memasang telinga agar bisa mendengar dengan jelas sudah kita dengar. Wajah harus dijaga senantiasa rahmat sudah kita ketahui. Sikap kita harus penuh hormat sudah kita maklumi. Apalagi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Kata-katanya harus satya. Apa itu satya? Satya artinya setia dan dapat dipercaya. Setia kepada siapa? Setia pada apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, dan itu harus diwujudkan dalam kenyataan, sehingga otomatis dia akan menjadi dipercaya. Pemimpin boleh bicara gagap, boleh bicaranya pendek-pendek, tapi selama kata-katanya ketika dipadankan dengan kenyataan sama, orang akan percaya. Pemimpin yang pandai berorasi, berpidato puluhan jam, tapi kalau semua kata-katanya kosong, lambat atau cepat, dia tidak akan dipercaya. Jangan dipikir rakyat berpengetahuan rendah dan lugu. Rakyat punya kearifan sendiri. Dia akan mencatat semua perkataan dan semua janji dari pemimpinnya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga ketika seseorang pemimpin mengatakan sesuatu akan diingat terus, dan ketika perbuatannya berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan apa yang diucapkan, dijanjikan, selamanya sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Namun seorang pemimpin juga harus hati-hati dalam berbicara. Mungkin maksudnya bukan berjanji, mungkin maksudnya hanya sekedar bertanya, tapi pemimpin tidak boleh seperti itu. Katakanlah seorang pemimpin bertanya pada salah seorang rakyat, apakah kamu sudah makan? Pertanyaan sederhana ini yang mungkin sekedar pembuka omongan, pembuka pembicaraan, basa-basi, akan ditafsir lain ketika ternyata yang ditanya si rakyat belum makan dan ternyata pemimpinnya tidak memberikan makanan. Kemudian ketika pemimpin bertanya, hawa dingin, apa kamu tidak kedinginan? Dan ketika dijawab, saya kedinginan, dan pemimpin tidak berbuat sesuatu untuk memberi kehangatan, apakah memberi pakaian selimut, maka bisa saja itu dianggap sebagai janji yang alpa. Demikian juga kalau sekedar memuji seseorang yang mencapai prestasi bagus, kamu pandai, kamu pintar, hati-hati, bisa saja ditafsirkan, kok setelah dipuji tidak ada kelanjutannya. Itu omdo, omong doang. Nah, disinilah pemimpin harus benar-benar bisa mengatur tutur katanya, sehingga semua tutur katanya yang keluar itu bisa diukur dan dipadankan dengan kenyataan. Orang zaman dahulu mengatakan, sekali kata terucap, 4 ekor kuda terbaik pun tidak bisa menariknya kembali, karena larinya kata-kata jauh lebih cepat daripada anak panah Arjuna. Pemimpin harus bisa satunya kata dan perbuatan. Jika tidak, maka kita akan terpenjara, terjerembab akibat kata-kata kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang, di zaman IT, semuanya terekam secara elektronik. Kata-kata kita yang diucapkan dimanapun, kapanpun, masih terekam abadi. Dan ketika file itu dibuka, akan dipadankan dengan kenyataan yang kita lakukan. Dan jika sama, oke. Kalau tidak sama, kita harus berbuat sesuatu. Apa itu? Minta maaf secara terbuka dan menjelaskan mengapa.
Dan percayalah, kesalahan seorang pemimpin laksana gerhana, semua orang akan mudah melihatnya. Tapi kalau pemimpin itu dengan hati terbuka, mengakui dan meminta maaf, rakyat juga hatinya seluas samudera, pasti akan memberikan pintu maaf bagi pemimpin yang sportif dan jujur atas segala yang ia perbuat. Selamat merenungkan, salam sehat untuk kita semua, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.